Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Hazimi, NPM 240110301018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu analisis penerapan akuntansi biaya terhadap kehilangan normal dan abnormal dalam proses produksi. Namun makalah ini membahas peran krusial akuntansi biaya dalam menganalisis dan memperlakukan kehilangan produksi, baik yang bersifat normal maupun abnormal. Guna PPT ini yaitu memastikan keakuratan pelaporan harga pokok produksi. Yang pertama itu mengapa akuntansi biaya penting? Karena dalam industri manufaktur, tidak semua input bahan baku berakhir sebagai produk jadi yang sempurna. Namun kehilangan dalam proses produksi adalah suatu keniscayaan yang harus dicatat dan diukur secara akurat. Kewajaran hilang, yaitu penyusutan, penguapan, dan cacat minor adalah hal wajar dalam produksi massal. Yang kedua itu perlunya akurasi. Perlakuan akuntansi yang tepat diperlakukan agar laporan keuangan mencerminkan biaya produksi yang sesungguhnya. Tujuan kunci akuntansi biaya terbagi kepada tiga. Yang pertama, penentuan harga pokok, yaitu dengan cara menghitung harga pokok produksi per unit secara akurat untuk menetapkan harga jual yang kompetitif dan wajar. Nama yang kedua, yaitu pengendalian biaya, yaitu dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk menilai efisiensi operasional dan mengidentifikasi area pemborosan. Nama yang ketiga, dukungan pengambilan keputusan, yang dimana menyediakan data biaya yang relevan untuk keputusan strategis seperti memilih metode produksi atau menentukan volume output yang optimal. Nama selanjutnya yaitu metode harga pokok produksi. Pemilihan metode harga pokok bergantung pada sifat operasi perusahaan. Kedua metode ini memiliki implikasi yang berbeda dalam penyelesaian terkait kehilangan. Yang pertama, metode harga pokok pesanan atau job order costing, yang digunakan untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan spesifik, pelanggan atau batch tertentu, misalnya konstruksi atau percetakan. Yang kedua, metode harga pokok proses atau proses costing, yang digunakan untuk produksi berkelanjutan dan massal, di mana produk melewati serangkaian departemen, seperti misalnya pabrik minuman atau tekstil. Namun selanjutnya itu kehilangan produksi, normal, abnormal. Akuntansi biaya mengharuskan klarifikasi yang jelas antara dua jenis kehilangan untuk perlakuan yang berbeda pada laporan keuangan. Yang pertama itu kehilangan normal, terjadi dalam batas toleransi yang ditetapkan dan tidak dapat dihindari. Contohnya itu penyusutan karena penguapan atau produk cacat yang wajar. Jadi perlakuan akuntansi, biaya kehilangan dibebankan kepada harga pokok produksi atau HPP. Ini meningkatkan biaya per unit produk jadi yang baik. Kemudian yang kedua itu kehilangan abnormal, terjadi di luar batas toleransi normal dan dapat dihindari. Contohnya yaitu kerusakan mesin, kecelakaan kerja, atau kesalahan operasional yang signifikan. Jadi perlakuan akuntansi yaitu biaya kehilangan dicatat sebagai kerugian pada laporan laba rugi periode berjalan. Ini tidak membebani HPP. Kemudian dampak kehilangan pada perhitungan biaya. Perbedaan perlakuan antara kehilangan normal dan abnormal sangat memengaruhi nilai persediaan barang dalam proses dan laba yang dilaporkan perusahaan. Kehilangan normal yaitu meningkatkan biaya unit produk yang tersisa atau unit baik karena biaya total dibagi oleh jumlah unit yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua itu kehilangan abnormal. Kehilangan abnormal tidak memenuhi biaya unit produk yang baik karena biaya tersebut dibuang langsung sebagai kerugian periode yang menjaga harga pokok produksi tetap stabil. Namun misalnya ini memungkinkan manajemen untuk membedakan antara efisiensi yang melekat pada proses normal dan efisiensi yang memerlukan tindakan korektif atau abnormal. Kemudian selanjutnya itu contoh jurnal akuntansi. Pencatatan akuntansi untuk kehilangan abnormal merupakan langkah penting untuk memastikan biaya ini tidak menggelembungkan harga pokok produksi produk yang terjual. Terbagi kepada tiga. Yang pertama, pengakuan kehilangan abnormal, yaitu ketika kehilangan abnormal teridentifikasi, jumlah biayanya diakui sebagai kerugian periodik. Kemudian yang kedua itu jurnal standar, yang dimana kerugian kehilangan abnormal dicatat sebagai debit dan persediaan barang dalam proses yaitu dicatat sebagai kredit. Kemudian yang ketiga, tujuan pencatatan. Tujuan pencatatan ini untuk membantu manajer menganalisis penyebab kerugian dan mengambil tindakan pencegahan agar tidak terulang di masa mendatang. Kemudian selanjutnya itu pentingnya pengendalian dan evaluasi.
Analisis kehilangan produksi secara rutin bukan hanya tugas akuntan, tetapi juga alat strategis bagi manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Namun penilaian dan evaluasi terbagi pada tiga. Yang pertama itu menetapkan standar standar evaluasi yang pertama, yaitu gunakan data historis dan studi teknik untuk menetapkan ambang batas kehilangan normal yang realistis dan dapat dicapai. Kemudian yang kedua, menganalisis penyebab. Lakukan investigasi yang mendalam terhadap setiap kejadian kehilangan abnormal untuk mengidentifikasi akar masalahnya, yaitu seperti mesin, SDM atau bahan baku. Kemudian yang ketiga itu perbaikan proses. Perbaikan proses ini yaitu dengan cara mengimplementasikan perbaikan sistem pengawasan, pelatihan karyawan, atau pemeliharaan mesin untuk meminimalkan potensi kehilangan di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pemahaman, jadi kesimpulan dari hasil pemaparan saya itu pemahaman yang komprehensif mengenai akuntansi biaya untuk kehilangan normal dan abnormal adalah fondasi bagi pelaporan keuangan yang akurat dan keputusan manajerial yang efektif. Namun kesimpulannya itu pemisahan akuntansi kehilangan penting untuk akurasi harga pokok produksi dan evaluasi efisiensi operasional. Namun saran perusahaan, yaitu perusahaan harus menggunakan sistem akuntansi biaya yang akurat dan melakukan evaluasi berkala terhadap penyebab kehilangan abnormal. Baik, namun makalah ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah akuntansi biaya yang menekankan pentingnya disiplin akuntansi biaya dalam lingkungan manufaktur yang modern. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.